Rendang, tahu rendang nggak? Rendang tahu lah. Rendang dari mana? Malaysia. Rendang crispy bukan dari Malaysia. Wah, tampaknya bahasan mengenai asal muasal rendang selalu menjadi bahasan sensitif yang membuat hubungan Indonesia dan Malaysia memanas ya. Tapi kan kalau dipikir-pikir, rendang cuma makanan ya. Kenapa harus diperdebatkan sih? Jangan salah. Rendang atau makanan nggak cuma sebatas makan aja loh. Untuk tahu lebih jelasnya, yuk kita bahas di video berikutnya. Kuliner tradisional adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan akar budaya mereka. Setiap hidangan mencerminkan kreativitas dan kearifan lokal. Bagaimana makanan diolah, disajikan, dan dikonsumsi merupakan ekspresi budaya yang menegaskan identitas masyarakatnya. Salah satunya ialah rendang. Orang Minang percaya bahwa saat memasak rendang ada 3 makna filosofis yang ada di baliknya, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan kegigihan. Saat memasak rendang, seseorang membutuhkan kesabaran dan kegigihan dalam mengaduk, serta kebijaksanaan dalam mengatur suhu api. Selain itu, kebijaksanaan jika diperlukan dalam memilih bahan-bahan seperti daging, cabai, dan rempah-rempah. Hal ini untuk mencapai cita rasa yang diinginkan. Tidak hanya itu, aspek kesabaran dan pengalaman juga dibutuhkan untuk mencapai kesempurnaan dalam membuat rendang. Selain itu, orang Minang juga percaya rendang bukan hanya sebuah makanan yang nikmat saja, melainkan sebagai simbol kehormatan. Rendang harus disiapkan pada upacara penobatan datuk, pertunangan, pernikahan, dan acara tradisional penting lainnya. Nah, terus kenapa nih Malaysia bisa mengklaim rendang berasal dari negaranya? Kontroversi asal-usul rendang mulai mencuat sejak pertengahan 2010 silam, ketika negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura saling mengklaim beberapa hidangan khas sebagai bagian dari kampanye warisan nasional masing-masing. Ini kemudian memicu perdebatan tentang asal-usul rendang. Tak bisa dipungkiri, rendang juga menjadi salah satu makanan populer di Malaysia. Hal ini disebabkan oleh budaya masyarakat Minangkabau yang gemar merantau atau mengembara. Dilansir dari BBC, Gusti Anan, seorang guru besar sejarah Universitas Andalas di Sumatera, menjelaskan bagaimana tradisi merantau masyarakat Minangkabau mengakibatkan penyebaran rendang ke negara-negara tetangga di semenanjung Malaya. Mereka melakukan perjalanan ke tempat-tempat seperti Malaysia dan Singapura dengan berjalan kaki atau melalui sungai. Dan saat itu mencari makanan seringkali menjadi sebuah perjuangan. Untuk mengatasi masalah ini, mereka membawa makanan dari rumah. Makanan yang bisa bertahan lama dan dalam kondisi baik tentunya. Dan makanan tersebut adalah rendang. Dibungkus dengan daun pisang, rendang menjadi perbekalan selama perjalanan mereka. Nah, hal inilah yang menjelaskan kenapa sih rendang bisa sampai ke Malaysia. Di media sosial, rendang semakin populer dan dikenal sebagai salah satu makanan terenak di dunia, terutama setelah CNN Internasional menobatkan rendang sebagai makanan paling enak nomor 1 di dunia pada 2017 lalu. Pengakuan ini menunjukkan bahwa rendang memiliki tempat istimewa di hati para pecinta kuliner global dan menjadi simbol identitas nasional Indonesia. Keberadaan rendang yang selalu eksis didukung oleh banyaknya konten kreator yang membuat video seputar rendang di berbagai platform seperti YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Konten ini mencakup cara memasak, variasi resep, hingga mukbang yang membuat penonton semakin penasaran dan tertarik untuk mencoba bagaimana rasanya rendang. Sebagai sarana diplomasi, rendang juga disajikan sebagai menu utama dalam gala dinner KTT G20 di Bali loh. Hal ini menunjukkan bagaimana sebuah kuliner bukan hanya makanan biasa, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam diplomasi budaya. Dengan memperkenalkan rendang kepada para pemimpin dunia, Indonesia tidak hanya mempromosikan kekayaan kulinernya, tetapi juga menunjukkan keramah tamahan dan identitas budayanya. Gala dinner tersebut menjadi ajang yang sempurna untuk memamerkan kelezatan rendang di panggung internasional, memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan warisan kuliner yang kaya dan beragam. Nah, tak hanya rendang,
Indonesia memiliki banyak sekali makanan serta minuman yang menjadi cermin budaya khas daerahnya. Dengan beragam cita rasa seperti manis, asin, asam, juga pedas. Kuliner Nusantara memiliki sajian dengan cara yang berbeda-beda dan unik tentunya. Seperti papeda yang disajikan dengan cara digulung-gulung menggunakan sumpit tradisional khas Papua yang disebut halai dan piring khusus bernama hote. Dalam narasi kuliner, makanan bukan sekedar bahan konsumsi, melainkan juga cerminan dari sejarah, budaya, dan identitas suatu bangsa. Dengan setiap hidangan yang disajikan, kita tidak hanya merasakan cita rasa, tetapi juga menggali cerita yang tersembunyi di balik setiap resep. Hal ini menghubungkan kita dengan warisan nenek moyang dan menguatkan ikatan antar manusia melalui pengalaman bersama di atas meja makan.